Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini yang akan saya sampaikan masih merupakan salah satu kisah-kisah yang ada di Al-Quran, ya. Jadi ada yang kita tahu bahwasanya Nabi itu ada 124.000, ya, yang harus kita kenal 25, ya kan, yang jadi Rasul dan mempunyai kitab masing-masing itu ada 5. Nah, yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dia itu sempat menjadi muridnya Nabi Musa, juga pemimpin Bani Israel yang membawa Bani Israel masuk ke Palestina, ya. Namanya Yusha bin Nun. Kalau di teman-teman di agama Kristen taunya Joshua. Bapak pasti pernah dengar Pak Anies, ya. Joshua. Yusha merupakan salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau di dalam Alkitab menyebutkan Yusha berasal dari suku Efraim bin Yusuf. Jadi mereka Yusha ini atau Joshua ini masih keturunan daripada Yakub dan Yusuf, ya. Jadi kalau kita lihat nama aslinya adalah Hosea, tapi Musa menamakan Yehoshua atau Yosua. Silsilahnya dalam Alkitab, ya, ini adalah Yusha bin Nun bin Elisama bin Amihud bin Ladan bin Tahan bin Telah bin Resef bin Refan bin Efram bin Yusuf bin Yakub. Jadi masih keturunan dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa silsilahnya adalah Yusha bin Nun bin Efraim bin Yusuf, ya. Jadi ada beberapa pendapat, ya. Yang jelas berujungnya kepada Nabi Yusuf lalu Nabi Yakub, ya. Nah, Yusha ini, ya, lahir pada zamannya Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Jadi Musa kala itu membawa Bani Israel keluar dari Mesir, ya kan, keluar dari Mesir dengan rombongannya, ya kan, dengan umatnya dia itu, ya, pengikutnya Nabi Musa itu menuju the promised land, katakanlah gitu. Jadi menuju mana? Menuju Palestina, ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia ke Palestina itu, seperti mana kita tahu, dikejar sama pasukannya Firaun. Lalu diberikanlah mukjizat membelah laut, maka dia pun akhirnya menyeberang, dan sama-sama kita tahu endingnya adalah Firaun ditenggelamkan. Nah, Yusha itu ada di dalam rombongan itu, Pak. Yusha itu ada di dalam rombongan itu. Jadi dia itu muridnya Nabi Musa. Jadi dia belajar jadi asistennya Nabi Musa. Jadi beliaulah juga pemuda yang dikisahkan dalam Al-Quran yang menemani Nabi Musa ketika belajar bertemu dengan Khidir alaihissalam, ya. Jadi
dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, saya bacakan artinya. Nabi Musa menempatkan ikan tersebut di keranjang. Kemudian beliau berjalan bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Sampai mereka tiba di satu tanah lapang. Mereka berdua pun berbaring di sana. Ketika Nabi Musa berbaring, ikan tersebut pun lompat dan keluar dari keranjang dan jatuh ke laut. Ternyata ikan tersebut bisa mencari jalannya sendiri ke laut. Hadis riwayat Bukhari nomor 3401, hadis riwayat Muslim nomor 2380. Yusha bin Nun juga disebutkan secara tersirat dalam Al-Quran. Tersirat ya Pak, bisa kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, di situ kan ada dialog. Dialog siapa? Nah, antara Musa dan Yusha bin Nun ini. Jadi seperti mana kita tahu ketika di surat Al-Kahfi, kalau kita sering baca ya, dan kita baca artinya, itu dari surat Al-Kahfi ayat 60 terus Pak sampai sekitar 64 ya, 64. Jadi Nabi Musa itu istilahnya pernah mendapat pertanyaan apakah ada orang yang lebih pintar selain dari dirinya, ya kan? Karena perasaan kaget dan Sigit merasa ditantang oleh pertanyaan itu, maka Nabi Musa menjawab dengan spontan, enggak ada. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa itu bisa berdialog langsung dengan Allah, kan gitu ya. Ya, salah satu mukjizatnya dia adalah itu. Dan ketika dia tanya, ada nggak yang lebih pintar daripada kamu, katanya ditanya Nabi Musa, jawab nggak ada, ya karena semua ilmu dipegang sama dia, katanya gitu. Ternyata Allah nggak setuju dengan jawaban Musa. Lalu Allah mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ilmunya? Tuh, jadi Allah mengutus Jibril turun untuk khusus nanya ke Nabi Musa, gara-gara Nabi Musa ditanya, ada nggak yang lebih pintar dari dirinya? Kagak ada, dia jawab. Dia paling pintar sedunia, katanya. Mendengar firman Allah yang dibawa Jibril, Nabi Musa sadar bahwa dia terburu-buru menyampaikan jawabannya. Jibril kembali berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' al-Bahrain yang dia lebih alim daripada kamu. Tuh, jadi ketika Nabi Musa ditanya ada yang lebih pintar daripada dia jawab nggak ada. Allah utus Jibril untuk nanya, kamu nggak tahu, ya kan? Allah tuh punya loh seorang hamba di Majma' al-Bahrain yang lebih alim daripada kamu, lebih tinggi ilmunya daripada kamu. Penasaran kan dia? Mendengar perkataan itu, Nabi Musa penasaran dan ingin segera menemuinya untuk menimba ilmu kepada orang yang disebut Jibril tadi. Lalu timbullah keinginan dalam hatinya untuk pergi dan menemuinya, ya. Namun Musa bertanya-tanya bagaimana dia dapat menemui orang itu. Kalaulah memang ada orang yang lebih pintar dari saya, tunjukkan di mana tempatnya, kan begitu ya. Ketika dia penasaran, seketika itu mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Jadi Nabi Musa disuruh bawa ikan di dalam keranjang, which is itu bekalnya dia sebenarnya, bakal dia taruh ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba alim yang dimaksud. Cluenya begitu Pak. Di mana saya bisa datengin nih orang alim ini? Ya, kamu bawa ikan dalam keranjang, kamu jalan sampai ketemu ikan itu bisa lompat dari keranjang menuju lautan. Akhirnya Musa pergi mencari ilmu dan beliau ditemani seorang asistennya yang masih muda. Dikisahkan bahwa asisten itu bernama Yusha bin Nun. Ya, kita bahas hari ini. Bersama pemuda itu Musa membawa ikan dalam keranjang, kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang soleh tersebut.
Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar, namun karena tekad bulat menguatkan Nabi Musa untuk tetap menemui sosok misterius itu. Tiba-tiba ketika mereka sedang istirahat, ikan yang mereka bawa loncat dari tempatnya. Coba kita buka Al-Kahfi ya, ayat 60 tadi. Bahwasanya lagi jalan ngaso dulu gitu, begitu dicapek itu bekal kan, itu ikan yang bawa Nabi Yusha nih, dia taruh, tiba-tiba lompat. Yusha ngelihat, waduh, dia lompat, masuk ke ini, tapi dia nggak ngomong Pak sama Nabi Musa, dia takut kali ya diomelin ya. Waduh, ikannya ngelompat tuh, katanya. Iya, bekalnya hilang nih, waduh, katanya. Kena omel nih gue nih, katanya. Dia nggak cerita sama Nabi Musa, ya kan? Yang bikin heran, apa yang menggerakkan ikan itu tiba-tiba ikan yang mati. Ikan itu ikan lauk Pak, lauk, ya kan? Ikan itu mati, bergerak seperti hidup, terbang, istilahnya lompat-lompat menuju air yang tenang. Saat itu Musa lagi istirahat, mungkin lagi rebahan nih. Yang tahu Yusha bin Nun doang. Nah, di dalam hati, waduh, nih gue ngomong enggak nih, takut diomelin. Terus Nabi Musa bilang, ayo kita jalan lagi, kita cari itu tempat gitu. Nah, di dalam perjalanan setelah kejadian itu, Yusha bin Nun nih mikir terus nih, aduh, bagaimana ngomongnya nih, ya kan? Udahlah lauk satu-satunya, udah lompat hilang gitu kan. Terus begitu udah lumayan jauh jalan, Nabi Musa bilang, Yusha, lapar nih, kita istirahat dulu yuk. Ya, nah makin deg-degan dengan tuh Yusha kan. Wah, gua ditanya nih gitu kan. Begitu dia istirahat ditanya, mana lauk yang tadi? Baru dicerita dia di situ, ya kan? Dengan perasaan bersalah dia bercerita, maaf Nabi Musa, waktu kita istirahat di tempat yang tadi itu ikan lompat sendiri. Padahal itu kan ikan mati, itu lompat sendiri menuju lautan katanya, dia bilang gitu. Ya, kita lihat di reaksi dari Nabi Musa, hah? Lompat sendiri? Di mana? Dia bilang, itu di tempat kita terakhir. Kenapa kagak ngomong katanya? Itu tempat yang mau kita tuju katanya, dia bilang gitu. Balik dia ke sono Pak. Nah, itu bisa kita lihat di Al-Kahfi dari ayat 61 sampai 65 ya. Singkat kata, begitu dia datang ke tempat diistirahat, dia bilang, nih dia nih tempatnya nih, ya kan? Nggak lama kelihatan tuh satu orang lagi diem aja di pinggiran tuh. Ada beberapa cerita yang bilang dia jalan Pak di air, yang bilang begitu. Cuman riwayat yang pernah saya baca juga ya, dia jalan aja, netep di situ ada. Wah, ini dia kali ini orangnya. Ditanya, assalamualaikum. Katanya. Ditanya, Tuan, basa-basi lah dia. Terus si orang ini nanya, kamu siapa? Nabi Musa jawab, aku adalah Musa. Yang ternyata orang tersebut adalah Khidir alaihissalam, Nabi Khidir. Terus dia bilang begini, bukankah engkau Musa dari Bani Israel itu? Ditahu Pak, ya kan? Begitu ditanya sama Nabi Musa, ya Tuhan, selamat siang katanya. Saya lagi nyari ini orang begini-gini, tanya, lu siapa? Katanya, saya Musa. Dia jawab lagi, kamu bukan Musa dari bangsa Israel itu, Bani Israel itu. Makin kaget Musa, waduh, canggih nih orang nih, ya. Dari mana engkau tahu dan mengenalku katanya? Nanya dia Nabi Musa. Nabi Musa kan begitu, orang penasaran Pak, ya kan? Terus Khidir menjawab, sesungguhnya yang mengenalkan engkau kepadaku adalah yang juga memberitahuku siapa engkau. Siapa itu Pak? Jadi jawab pakai teka-teki. Sesungguhnya yang mengenalkan engkau kepadaku adalah yang juga memberitahu siapa engkau. Ya kan? Lalu apa yang kau inginkan wahai Musa? Siapa? Berarti Allah dan Jibril kan yang ngasih tahu kayak. Lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa? Ditanya gitu.
Musa berkata dengan penuh kelembutan dan sopan, apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Khidir berkata, tidakkah cukup di tanganmu Taurat, dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Tuh ya, begitu kita lihat di Al-Kahfi ayat 66 seterusnya, itu di mana Nabi Musa belajar sama Khidir, diminta tolong, Khidir gue boleh nggak ngikut katanya. Ngapain? Mau nyari ilmu katanya. Katanya Khidir, boleh aja tapi lo nggak bakalan sanggup, katanya, dia bilang gitu. Karena gue tahu orang nggak sabaran katanya. Iya kan? Coba kita lihat di surat Al-Kahfi, belakangnya ada sobro, ya kan? Nah, iya kan? Dia bilang, kamu pasti nggak bakalan sabar ngikutin aku katanya. Dia bilang gitu. Terus karena Musa maksa, akhirnya Khidir mengajukan persyaratan agar Musa tidak bertanya sesuatu pun, sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya atau dia akan menjelaskannya sendiri. Dia bilang, jika engkau mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi di ayat ke antara 66 sampai 7 itu ada bitakwil ini, dia bilang. Singkat cerita, Nabi Musa kan akhirnya belajar tuh tiga cerita. Pertama ketemu dia masuk kapal, kapalnya dibocorin, ya kan? Begitu habis dibocorin, Nabi Musa bilang, kok dibocorin sih? Nggak ngelihat nih, kita bisa karam nih katanya. Apa kata Khidir? Satu aja. Kan udah gue bilangin lu nggak bakalan sabar katanya. Minta maaf habis itu. Nabi Musa, ya Khidir, saya mohon ampun dah kalau saya nanya sekali lagi ya. Ya namanya kita lupa gitu kan. Jangan di ini dong, jangan langsung dihukum begitu katanya. Bolehlah ya, saya lupa nih tadi. Ya udah, lo ikutin gue sekali lagi. Udah ikutin. Sampai akhirnya ketemu di satu kampung ada anak muda dibunuh sama dia. Kaget Musa. Tiba-tiba datang dibunuh aja, ya kan? Nabi Musa, itu kenapa dibunuh? Kamu nggak tahu tuh orang yang kagak salah kagak apa? Apa kata Nabi Khidir bilang? Kan gue udah bilangin lo gak bakalan sabar. Nah, Nabi Musa bilang begini, aduh maaf ya, kan situ kan udah bilang jangan nanya ya. Sekarang gini dah, kalau sekali lagi gue nanya, selesai sudah di situ. Saya nggak akan ikutin kamu lagi, katanya Nabi Musa bilang gitu. Lalu jalan Nabi Khidir kan sama Musa, sama Yusya tadi. Sampai ketemu di perkampungan, di mana di perkampungan itu Nabi Musa sama Khidir mau istirahat. Jadi ada tempat gitu, tempat ibadah, dia istirahat, diusir, udah gitu jalan lagi, istirahat lagi di pelataran rumah orang, diusir terus, ya kan? Sampai akhirnya dia nemu rumah doyong mau ambruk pak. Nabi Khidir langsung benerin tuh rumah, dang dia benerin, dah. Habis dibenerin, terus dia tinggal. Nabi Musa bilang, kita di sini kan nggak dijamu nih, tapi kamu memperbaiki rumah itu, kamu bisa minta, istilahnya minta bayaran katanya. Kenapa kamu ini? Nah, nanya lagi kan, kata Nabi Khidir bilang, yaudah, ini terakhir kamu ngikutin saya karena kamu nggak sabar, ya. Saya akan jelaskan semuanya. Lalu dia jelaskan tuh, ya kan, dijelaskan kenapa pertama perahu dibocorin. Dia bilang, kita nih mau sandar ke dermaga. Di dermaga itu ada raja yang zolim. Raja yang zolim itu mau ngerampas apa aja, ya, yang ada, yang datang. Kenapa gua bocorin? Katanya Nabi Khidir gitu. Kenapa saya bocorin? Biar dianggap kapal rusak. Akhirnya kita selamat dari itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya bunuh tuh anak muda? Itu anak muda berandal katanya. Dia bisa menyebabkan orang tuanya alim, ya, tapi dia bisa menyebabkan orang tuanya kafir gitu dia bilang.
Kenapa saya bunuh? Ya, supaya dia dapat lebih baik lagi, punya anak lagi, maksudnya punya anak yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, kenapa saya benerin tuh rumah? Kata dia bilang gitu. Karena di rumah itu punya anak yatim piatu. Bapak ibunya punya harta, dipendem di situ. Ini anak yatim kagak tahu, saya benerin, maka supaya dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Katanya Nabi Musa, ya udah deh, saya memang orang yang nggak lebih pintar dari kamu, kata dia bilang gitu. Ya, semua itu dipahamin karena apa? Sebelah dia ada asistennya. Yusa tuh ngeliat, oh nih bos gue begini nih, ya kan? Nah, dia bilang ditanya ada yang pintar dari kamu, nggak ada. Ternyata ada nih orangnya nih gitu. Oke, lanjut ya. Jadi Yusya bin Nun ini kan masih remaja waktu itu. Sampailah pada satu saat Nabi Musa dan Harun dan pengikutnya itu nyebrang, Pak. Ya. Nyebrang dari kejaran Firaun sampai kepada satu tanah, yang dimana tanah itu tempat diistirahat, ya kan, tempat diistirahat, ya kan. Udah gitu, setelah itu berlanjut adalah cerita bahwasanya pengikutnya ada yang bandel, Pak, ada yang ngelihat lewat kampung ada yang nyembah patung, pengen nyembah patung juga dan seterusnya. Nah, setelah itu Nabi Musa dan Harun itu singkat kata setelah dia nanti ada ceritanya, Pak. Cuma saya kasih singkat dulu. Setelah dia wafat, Nabi Harun wafat duluan, Nabi Musa, ya kalau nggak salah, yaitu. Terus sudah gitu, siapa yang ganti? Ya, yang ganti Yusya bin Nun ini. Jadi Yusya bin Nun ini, ya, pada masa kepemimpinan Yusya bin Nun ini, ya, Bani Israel diberikan Allah tempat aman dan nyaman untuk beribadah kepadanya, yaitu Baitul Maqdis. Ya. Menaklukkan Baitul Maqdis tidak mudah, terdapat perjuangan dan keringat Nabi. Nah, ini kita masuk ke ceritanya bagaimana Nabi Yusya itu memimpin Bani Israel untuk masuk ke dalam Palestina tersebut, ya. Ini ada ceritanya. Bapak lihat bagaimana Bani Israel itu bersikap kepada Nabi Musa yang udah bawa dia dari, jadi gini, Pak, Nabi Musa itu bertengkar sama ayah angkatnya sendiri, Firaun. Kenapa? Kalian karena Bani Israel, pengikut dia itu dijadiin budak dan segala macam. Berarti kan apa? Dia membawa dari keadaan yang tidak enak menjadi lebih enak, kan? Intinya gitu ya. Nah, ini kita lihat ceritanya. Salah satu catatan penting dalam sejarah penaklukan Baitul Maqdis adalah saat pertama kali Bani Israel berhasil memasuki bumi Palestina pasca dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sejatinya sejak masa dakwah Nabi Musa alaihissalam, setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran bala tentara Fir'aun, Allah memerintahkan Bani Israel untuk pindah ke bumi Palestina. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini kepada Bani Israel, terlihatlah jiwa penakut dan pengecut dari Bani Israel. Mereka takut dengan bangsa penghuni bumi Palestina saat itu yang menurut mereka sangat kuat lagi kejam. Bisa kita lihat di surat Al-Maidah ayat 22. Saya bacakan artinya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, pasti kita akan masuk. Ya. Bahkan, ini kan ngaconya gini, Pak. Saya cerita sedikit ya. Jadi ketika dia masuk, mau menuju Palestina, dia itu Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikutnya itu berada pada satu tempat yang nggak jauh dari bumi Palestina yang dijanjikan itu. Istirahat di situ, Pak. Istirahat di situ, ya kan? Di Quran juga diceritakan ketika dilapar, si pengikutnya Nabi Musa ini lapar, dia minta sama Musa, doain dong sama Tuhan lu, katanya. Lapar nih, pengen ini, didoain, Pak. Ada, Pak. Ya, mana salwa, ya kan? Jadi dikasih dari Allah makan. Udah makan itu, ya kan? Terus udah gitu
bosen nih, diminta lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa, mintain dong sama Tuhanmu, apaan ke yang lain, jangan yang ini, bosen, kacang ke, bawang putih ke, apa kayak gitu. Tuh bangsa Bani Israel begitu tuh Pak. Nabi Musa lagi-lagi ngedoain, dapat lagi tuh. Cuma ketika Nabi Musa bilang, kita itu belum selesai, bukan di sini tempat kita di sono, di Palestina. Nah saat itu di Palestina itu udah dikuasai sama bangsa yang kuat fisiknya, kuat strateginya, pokoknya punya bala tentara yang hebat. Nah pengikutnya Mbak Musa ini bilang, kita masuk ke situ, di situ kan ada yang tentara yang hebat, bisa mati kita. Saya nggak mau masuk ke situ, kecuali kalau dia udah keluar baru kita masuk. Coba ngomong begitu sama Nabi Musa. Nabi Musa udah kasih dia selamat dari kejaran Firaun. Nabi Musa udah kasih dia tempat, dia doain, keluar tuh makanan, Allah kasih, masih kurang juga. Giliran disuruh, ayo kita sama-sama berjuang masuk ke dalam kota itu, kagak ada yang mau Pak. Kebigilannya lagi ngomong begini nih. Bahkan lebih buruknya lagi, Bani Israel diajak untuk berperang melawan bangsa itu. Mereka nyuruh Nabi Musa untuk berperang bersama Allah untuk mengusir bangsa tersebut, selagi Bani Israel hanya duduk dan menunggu saja. Coba bayangin ya. Di Al-Maidah ayat 24, Bapak lihat, mereka berkata, auzubillahiminasyaitonirrajim, wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami tetap berada di sini saja. Coba bayangin, udah dikasih enak, mau makanan didoain dapat, kasih tempat, kasih lolos dari kejaran Firaun, disuruh berperang nggak mau. Malah dia nyuruh, Musa, lu aja sama Tuhan lu dah yang pergi, kita tunggu di sini, kalau udah beres baru kita masuk. Coba bayangin tuh, ngomong begitu. Itu sifat asli Bani Israel tuh begitu tuh. Pada akhirnya atas doa Nabi Musa, Allah pisahkan Nabi Musa dengan Bani Israel hingga membiarkan Bani Israel kebingungan dan hilang arah selama 40 tahun. Jadi di antara pengikutnya Nabi Musa yang diajak berperang, kagak semuanya mbalelo, enggak, ada juga yang ikut, ada juga yang mau ikut perang. Di antaranya itu ya Yusha bin Nun itu mau berperang gitu, tapi kok begini ya, gitu ya. Akhirnya dengan doanya Nabi Musa, Harun dan pengikutnya yang setia dipisahkan dari Bani Israel yang balelo ini. Bani Israel yang balelo ini diceritakan bahwasanya dia tersesat 40 tahun, Pak. Ya, jadi coba kita bayangkan kalau kita mirip-miripkan Bani Israel dengan orang Israel sekarang, walaupun enggak sama ya. Dia itu, bangsa Israel sekarang adalah bangsa yang besar secara ekonomi, tapi enggak punya lahan, enggak punya negara. Makanya dia ngambil negara orang kan gitu ya. Ini kenapa? Karena DNA-nya ini bisa kita lihat di zaman Nabi Musa, pengikutnya ada yang nggak mau ikut perang. Dia bilang, lu sama Tuhan lu aja pergi sana, kalau udah beres baru gue masuk. Nah, dibikin persesat 40 tahun 40 tahun nggak punya tempat untuk tinggal, bayangin. Sama nggak mas sekarang, ya kan? Ya kan? Nah, terus tersesatlah 40 tahun. Akhirnya begini, Nabi Musa berjuang, ya. Yusha tinggal di situ, disuruh, lu awasin tuh, pimpin tuh selama gua perang. Ntar kalau gua nggak ada, lu terusin ya, katanya Nabi Musa begitu. Kalau Nabi Musa orang Jakarta kali ngomong begitu, kamu terusin ya perjuanganku, katanya. Ya, kata Nabi Yusha. Nah, jadi ketika selama 40 tahun lamanya orang-orang Bani Israel, ya, yang sebelumnya membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam dan Musa telah wafat, Yusha bin Nun kemudian memimpin Bani Israel untuk berjihad membuka Baitul Maqdis saat itu. Jadi
ketika Nabi Musa bilang, Yusha, lu tinggal sini, pimpin tuh masyarakat, gue coba perang lawan itu supaya kita bisa masuk. Di dalam perjalanannya Nabi Harun dan Nabi Musa wafat. Siapa lagi nih? Nah, pemimpinnya Yusha bin Nun ini. Nah, Yusha bin Nun ini dia memimpin dengan cara yang terbaik. Jadi Nabi Yusha bin Nun ini memilih orang-orang terbaik saja dan serius untuk berjihad bersamanya. Tidak boleh ada satu orang pun yang memiliki ikatan dan kecintaan dengan urusan dunia ikut dalam peperangan ini. Mereka yang baru menikah dan belum selesai dengan urusan malam pertamanya, juga mereka sedang membangun rumah dan belum selesai atapnya, atau mereka yang memelihara kambing dan sapi yang sedang hamil dan mereka sedang menunggu kelahirannya, maka tidak diperbolehkan ikut. Tuh, sampai kayak gitu. Jadi gini, sekarang kan Musa udah wafat, Harun udah wafat, sekarang saya pemimpin Anda. Dia mimpin dengan baik. Sekarang siapa yang mau berjihad dengan saya? Dipilih nama dia. Orang-orang yang mau berjihad sama saya adalah orang-orang yang serius saja. Contohnya apa? Pengantin baru belum selesai dengan urusan malam pertamanya, lu nggak boleh ikut. Ya. Terus ada lagi orang yang punya ternak, hamil, mau melahirkan ternaknya, nggak boleh ikut. Orang yang mau benerin rumahnya lagi nanggung belum jadi, nggak boleh ikut. Sampai kayak gitu, Pak. Supaya apa? Supaya fokus untuk ikut perang bareng Yusha bin Nun ini. Ya kan? Karena beliau ingin pasukan yang dibawa betul-betul serius berjihad karena Allah. Jadi bisa kita lihat bahwasanya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Bani Israel yang seharusnya memegang ajarannya Nabi Musa, megang Taurat, Pak. Ya. Jadi di antara pengikut dia ada yang benar-benar megang, ada yang enggak. Ya. Oke, kita lihat. Serangan pasukan Nabi Yusha bin Nun pun dimulai dengan melakukan perjalanan menuju tepian Sungai Yordan. Jadi dari tepian Sungai Yordan nih, Pak. Kalau nggak salah Yordan kan di atasnya ya, kalau lihat dari peta tuh ya. Nabi Yusha bersama Bani Israel menyeberangi Sungai Yordan, dan pada saat itu Allah menolong pasukan ini dengan membukakan jalan di Sungai Yordan. Sampai di seberang, mereka pun membangun kemah di pinggiran sungai sembari mengirim pengintai untuk melihat situasi di kota Yeriko. Ya, kota Yeriko ya. Itu udah masuk wilayahnya wilayahnya Palestina saat itu. Sayangnya hal ini diketahui oleh pasukan Yeriko, dan mereka kemudian menutup gerbang-gerbang mereka yang menjadi akses untuk masuk ke kota Yeriko dan menuju Baitul Maqdis. Ketahuan nih, dia ngirim delik sandi, ternyata ketahuan. Alhasil Yusha bin Nun memerintahkan pasukan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan terjadi selama 6 hari lamanya. Hingga hari ke-7 pasukan Nabi Yusha berhasil meruntuhkan benteng-benteng di sekitar kota Yeriko yang terkenal kokoh dan besar. Pada penyerangan inilah terjadi mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusha ketika penyerangan mencapai puncaknya dan matahari hampir tenggelam. Jadi Pak, lagi perang nih pasukan Nabi Yusha dari pagi sampai mau maghrib, Pak. Tapi ketika asar lewat itu udah hampir menang, Pak. Benteng-benteng kokohnya di kota Yeriko itu udah pada hancur. Tinggal satu step lagi, maka dia akan bisa ngambil itu kota. Ya, disitulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusha ini. Jadi di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya engkau matahari adalah makhluk yang mendapat perintah dari Allah. Aku pun juga makhluk yang diperintah oleh Allah. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini. Nah, doa Nabi Yusha itu dikabulkan oleh Allah. Hari tersebut terasa menjadi lebih lama karena Allah menahan matahari untuk tidak terbenam terlebih dahulu sebelum Nabi Yusha dan pasukannya berhasil menguasai Jericho dan Baitul Maqdis secara penuh. Jadi ada hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun selain untuk Yusha pada hari ketika ia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Ini lagi perang nih Pak nih, lagi seru-serunya, hampir menang. Tapi kalau dia masuk malam,
bisa jadi nggak jadi menang tuh, karena perbekalannya tuh istilahnya pasukannya Yusha ini nggak siap kalau buat perang malam gitu Pak. Makanya ini bentar lagi menang nih, bentar lagi bisa keambil. Akhirnya Allah tahan matahari supaya nggak terbenam. Akhirnya Yusha bisa menang melawan pasukan-pasukan yang ada di Jericho itu. Kota Jericho bisa direbut lagi ya. Oke. Hari itu pun jadi hari sejarah bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menolong mereka untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta sebagai tempat untuk mereka agar dapat mentaati perintahnya. Allah menyampaikan kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan Allah mempersilahkan mereka untuk memakan makanan yang tersedia di Baitul Maqdis. Namun semuanya semata-mata agar mereka mau melaksanakan ketaatan. Jadi di Al-Baqarah ayat 58, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kalian sukai, dan masuklah pintu gerbang sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Bisa kita lihat, Allah sangat memberikan yang terbaik untuk orang Bani Israel ini yang berjuang masuk ke dalam Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis itu sudah disediakan sama Allah. Ibaratnya di situ tempatnya subur, makanan banyak, buah-buahan banyak, makan deh. Syaratnya satu, masuklah dari pintu gerbang dengan sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Ya. Tapi sayangnya ketaatan Bani Israel kepada Allah tidak bertahan lama. Ketika Nabi Yusha bin Nun meninggal, mereka pun kembali menjadi bangsa yang ingkar dan membelot dari perintah Allah. Tuh, balik lagi Pak. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Bani Israel begitu. Bani Israel yang juga dikenal dengan bangsa Yahudi meyakini bahwa kiblat mereka berada di komplek Masjidil Aqsa hingga saat ini. Baitul Maqdis menjadi tempat suci bagi tiga agama. Oleh karenanya Masjid Al-Aqsa sangat dilindungi karena memiliki makna bagi kaum muslim maupun non-muslim. Ya. Nah, jadi ketika sudah masuk ke dalam kota Palestina tadi, Baitul Maqdis tadi, ya kan? Di situ sudah menang, di situ sudah istilahnya kepemimpinan sudah diambil alih oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun juga sudah pengikut-pengikutnya yang mau berjihad kepada bareng sama dia, itu dia yang isi kota itu. Pertanyaannya, gimana yang ditinggal? Kan gitu ya. Kan tadi kan ikut, ya kan, disuruh perang sama Musa, dibilang perang aja kamu sama Tuhanmu, kan gitu. Musa wafat, Yusha muncul kan. Yusha bilang, siapa yang mau ikut perang berjihad kepadaku? Enggak semuanya Pak, dipilihin orang-orang terbaik doang. Berarti kan ada yang ditinggalin kan, ya kan? Nah, bisa jadi yang ditinggalin itulah orang-orang yang nyebar ke seluruh dunia Pak. Ya, nyebar ke seluruh dunia. Orang-orang yang pinter tapi nggak punya tanah Pak. Ya jadi Pak. Ya, orang-orang yang masuk ke Baitul Maqdis yang sepanjang yang saya tahu adalah orang-orang yang nurut sama Nabi Musa sama Yusha tadi, ngikutin dia, mau berjihad. Kalau kita lihat siapa itu, ya penduduk aslinya Palestina. Ya, jadi kita tahu ya, ada yang ditinggal, dibiarkan tersesat, ada yang mau masuk ke situ, nah itu yang diberkahi. Ya, Nabi Yusha mimpin mereka sampai Nabi Yusha wafat. Ya, ketika dia mau wafat, Nabi Yusha memanggil para pemuka, pemimpin, perwira, hakim, semua dipanggil kepada mereka untuk tetap menjalankan syariat Musa dan jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain. Yusha bilang begitu. Ketika dia mau wafat, dia panggil semua petingginya,
Ya, dia panggil semua perwiranya, dia panggil semua hakim, karena di situ ketika Yusha memimpin, negara itu sudah mempunyai ini Pak, mempunyai tata negara gitu Pak Ale, ya. Ada hakim, ada polisi, ada apa semua. Sudah bagus. Ketika Yusha mau wafat, dia panggil, pesan dia adalah tetaplah menjalankan syariat Musa dan jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain. Pesan dia seperti itu. Kalau kita lihat di Quran kemarin, Nabi Yakub begitu mau wafat, dia panggil anaknya, yang diomongin apa? Mata kuluna mimba di. Kalau saya wafat, kamu itu nyembah siapa? Gitu kan? Ditanya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang terpilih, nabi dan rasul, ketika dia wafat, dia nggak mikirin anaknya, nggak mikirin siapa, yang dia pikirin umatnya. Sama kayak Rasul kita, Rasulullah SAW Muhammad. Ketika dia mau wafat, yang dipikirin umatnya dia. Mencong kagak nih kan, umati dia bilang gitu. Sama. Jadi kalau kita lihat, pemimpin yang baik adalah dia memimpin dengan membawa syariat yang benar. Ketika dia wafat, dia tidak pingin apa yang dia bawa itu, apa yang dia pegang itu tidak lagi dijalankan oleh rakyat yang dipimpinnya. Gitu. Makanya dia tanya, dia kumpulin nih semua nih, kayak Yusha ini kumpulin semua perwira, semua hakim, semua petinggi-petinggi. Kalau saya wafat, jangan melenceng, tetap pakai hukum-hukum yang dibawa Musa, syariat Musa. Nih, Taurat ada nih, pakai. Jangan menyembah Tuhan lain. Ya kan? Yusha wafat pada umur 110 tahun dan dimakamkan di tanah miliknya sendiri di Timnat Serah di pegunungan Efraim sebelah utara Gunung Gas. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Yusha bin Nun ini adalah asisten Nabi Musa. Ketika dia belajar sama Nabi Khidir, Yusha bin Nun juga yang meneruskan perjuangan Nabi Musa dan Harun untuk masuk kemana? The Promised Land, tanah yang dijanjikan. Jadi kalau ditanya, ada orang Israel sekarang bilang, tanah yang dijanjikan nih, dari Tuhan udah menjanjikan nih tanah gue katanya. Kalau kita dengar itu, kita di sini sekarang tahu siapa yang dijanjikan. Yang dijanjikan adalah Bani Israel yang mau ngikutin Nabi Musa, kan gitu. Ngikutin syariat dia. Ngikutin Yusha, mau berjihad. Nah, orang-orang yang nggak mau ngikutin, yang lu berjuang, kalau udah beres baru ntar gua masuk. Nah, itu dibiarkan sama Allah. Tersesat terus dia. Nggak punya tanah, nggak punya apa. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa lihat satu lagi nabi dari 124.000 nabi, di antaranya Nabi Yusha bin Nun ini yang secara tersirat ada di dalam Al-Quran, ya. Bisa kita lihat tadi di surat Al-Kahfi ada, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Yusha bin Nun ini, supaya kita bisa menambah keimanan kita, ya kan, bahwasanya ketika Allah menjanjikan sesuatu, dia pasti menepatinya. Cuman ada caranya. Sambutlah caranya itu dengan cara apa? Cara yang diridhoi olehnya, yaitu cara-cara yang dibawa oleh Rasul. Ya, Nabi Musa diberikan sebegitu banyak mukjizat, tapi beberapa pengikutnya bahkan nggak mau ngikutin dia setelah enak gitu lah. Ya, kita sama-sama bisa pelajarin bahwasanya contoh pemimpin adalah seperti ini, Pak, salah satunya. Yang kedua, saya pernah dapat quote dari Pak Luli. Kalau hidup nggak mau berantakan, jangan lepas dari hukumnya, hukum Allah. Aturannya Allah dipakai. Ya, kenapa kita susah? Karena Allah aturan Allah nggak dipakai. Kenapa Anda punya banyak utang, punya banyak masalah misalnya gitu? Bisa jadi hukum Allah nggak kalian pakai gitu.
Mari kita sama-sama belajar lebih dalam lagi apa itu hukum-hukum Allah. Alhamdulillahnya kita mempunyai satu wadah, yaitu taklim ini, di mana yang di depan di sini teman-teman menyampaikan beberapa hal-hal yang penting. Rugi sekali kalau kita nggak ikutin, kita tangkap pelajarannya, kita ikutin, ya kan? Supaya apa? Supaya hidup kita lebih baik. Kenapa? Karena Allah tuh memberikan hukum-hukum, aturan-aturan, bukan buat nyusahin kita, enggak. Kita aja yang belum paham maksudnya Allah apa gitu. Tapi balik lagi, ketaatan kita itu dari apa? Dari iman. Ketika iman sudah berbicara, Allah bilang lakukan ini, lakukan puasa, kita puasa, kan gitu Pak ya. Lakukan sedekah, kita sedekah. Jadi aturan yang dibuat Allah itu bukan buat kita susah, malah buat kita lebih baik lagi. Yang dipentingkan, yang terpenting lagi adalah iman kita emang mesti tajam Pak. Karena iman kan naik turun ya kan. Ada yang turunnya begini, ada yang gini doang Pak. Ya kan, akhirnya di atas terus, keimanan tetap terikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang imannya itu terjaga, amin. Ya, selalu dalam lindungan Allah, dan kita bisa menangkap pelajaran-pelajaran yang ada baik di dalam Al-Quran, hadis, maupun yang disampaikan kepada teman-teman yang menyampaikan di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Masih ada kira-kira 5 menit lagi. Ya. Ya, siap. Itu Nabi Musa itu hanya membuktikan bahwa ada 2 laut yang tidak bisa disatukan, atau ada maksud lain gitu Pak? Salah satunya itu Pak. Salah satunya gitu. Jadi gini, syarat yang dikasih sama Jibril ketika dia ngomong, kamu mau ketemu sama orang yang lebih pintar dari kamu, bawa ikan. Sampai pada saat itu ikan itu keluar daripada yang kamu bawa, mencari lautan. Nah itu gitu. Kebetulan tempatnya bertemulah 2 lautan itu, ya kan? Seperti kita bisa lihat di surat-surat Ar-Rahman ya, laut yang nggak bertemu, ya kan? Di dalamnya ada marjan, ada apa segala macam, dan ada mutiara, ada segala macam. Di mana lautan yang tidak bertemu, 2 lautan yang bertemu tapi tidak nyampur, disitulah kekuasaan Allah tuh ada. Makanya cerita-cerita tentang Nabi Khidir atau ditempatkan di seperti tempat-tempat yang istimewa seperti itu, Pak. Ya, jadi membuktikan bahwasanya memang ada 2 lautan yang bertemu tapi tidak nyampur, ya kan? Ada orang alim, ada satu syarat yang enggak masuk akal tapi kejadian. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita lebih kuat lagi imannya, bahwasanya kalau Allah mau bisa dah, yang begitu mah, ya kan, gampang, piece of cake gitu. Ikan udah mati Pak, lauk mau kita makan dikabur, luar biasa, gitu, ya. Mati Pak. Jadi bukan ikan hidup dia bawa, kagak, ikan lauk Pak, lauk buat makan. Buktinya kan waktu istirahat nanya sama Yusa, Yusa mana lauk kita? Di situ Yusa, waduh gemeteran dia. Udah lari Pak, karena kenapa kagak bilang dari situ tempatnya itu udah jauh banget ini jalan gitu. Ya, mati Pak ikannya. Ya, satu riwayat itu bilangnya begitu, ikan lauk gue buat makan kita, buat bekal kita. Lompat. Iya. Dan itu udah jauh Pak dari tempat ikan itu lompat, udah jauh tuh, baru sadar. Udah diduduk, bukan deh bekal deh, lapar nih gitu. Tiba-tiba ikannya tadi lompat Pak, katanya gitu. Hah? Lompat di mana? Tempat kita istirahat terakhir. Wah, nggak ngomong, udah jauh nih kita, balik lagi dia Pak. Jadi mukjizatnya begitu Pak. Artinya pertama itu dulu lautan kagak bertemu, ada orang yang pinter banget, ya kan, ada ikan. Tempatnya aja bukannya, tempatnya di mana? Di Blok M gitu, nggak ngomong begitu, nggak, tempatnya di lautan bertemu, di mana ikan lo yang lo bawa keluar, bingung Pak, nggak ada cluenya. Makanya Nabi Musa di awal ngomong, saya akan terus berjalan sampai ketemu. Bayangin. Apanya? Masih ada katanya di beberapa saya pernah baca di beberapa riwayat
menyatakan bahwasanya memang ditangguhkan kematiannya dia. Ada juga yang bilang udah wafat Pak, gitu. Ada yang bilang begitu. Ya wallahu a'lam bishawab lah ya. Jadi ya Nabi Khidir itu memang Nabi Khidir itu ada yang ada juga yang bilang dia adalah orang yang sama yang berjuang dengan Zulkarnain, dia bilang begitu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi banyak cerita lah Pak, tapi yang bisa kita petik adalah di dalam Quran, di Al-Kahfi bisa dilihat bahwa nih orang adalah orang pintar, yang mana Allah bilang ada yang lebih pintar dari kamu Musa, noh namanya Khidir gitu. Iya, itu menjelaskan hukum apa Pak? Di atas langit masih ada langit. Kira-kira itu aja, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.